Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neksi Andriani dari Prodi HKI kelas 2B, NIM 1911110031, mata kuliah Tarik Tasrik. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 4 sampai kelompok 6. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi kelompok 4, yaitu sunnah dan kedudukannya dalam menetapkan hukum. Sunnah secara bahasa berarti metode dan jalan mencakup yang baik maupun yang buruk. Sunnah dengan makna ini telah digunakan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sebagaimana firman Allah surah Al-Isra ayat 77 yang artinya, kami menetapkan yang demikian sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu, dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan kami itu. Pengertian sunnah menurut para ahli fikih adalah sesuatu yang telah dianjurkan oleh Nabi tanpa adanya pengharusan. Sunnah termasuk salah satu dari 5 hukum Islam, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Dan terkadang mereka menggunakan istilah tersebut untuk menyebutkan lawan kata dari bid'ah. Adapun contoh dari perbuatan seperti perbuatan-perbuatan beliau, tata cara salat beliau, manasik haji beliau, penyelesaian beliau atas masalah, menggunakan sumpah dan saksi, dan lain-lain. Adapun takrir, pengertiannya adalah persetujuan Rasulullah SAW atas apa saja yang muncul dari para sahabat yang berupa ucapan maupun perbuatan, yaitu dengan mendiamkannya dan tidak mengingkarinya, atau dengan menyetujuinya dan menampakkan penilaian baik terhadapnya. Kehujaan sunnah. Kaum muslimin telah sepakat bahwa apa saja yang berasal dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan dalam urusan syariat atau urusan kepemimpinan dan kehakiman, dan nukil kepada kita dengan jalur periwayatan yang sahih, maka ia menjadi hujah bagi kaum muslimin dan menjadi sumber syariat. Banyak perkara yang menunjukkan kehujaan sunnah. Di antaranya adalah yang pertama, nas-nas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk mengikuti Rasulnya dan menaatinya, sebagaimana firman Allah Surah An-Nisa ayat 59, Surah Al-Hasyr ayat 7, Surah An-Nur ayat 63. Nas-nas di atas menunjukkan syariat yang jelas bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan untuk mengikuti Rasulnya pada perkara yang beliau tetapkan, dan bahwasannya sunnah adalah sumber hukum untuk tingkah laku para mu'alaf atau hamba. Yang kedua, amal para sahabat. Para sahabat pada masa hidupnya Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya.
Yang ketiga, melaksanakan perintah-perintah Allah yang bersifat global berdasarkan cara yang telah dijelaskan dan dirincikan oleh Rasulullah SAW. Terbagi menjadi 3 hukum kepada beberapa, yaitu yang pertama, hukum yang Allah jelaskan kepada hambanya melalui nas seperti mewajibkan zakat, sholat, haji, dan mengharamkan perbuatan keji yang nampak atau yang tersembunyi. Yang kedua, hukum di dalam Al-Quran yang bersifat global, kemudian Rasulullah SAW merincikan melalui sunnah kauliyah dan a'maliyah. 3, hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Itu mutawatir. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang lazimnya mereka terhindar dari melakukan dusta. Inilah penjelasan yang kelima dari materi kelompok 5, yaitu perhatian ulama terhadap takhrij hadis, mengetahui letak dan memudahkan dalam mengungkapkan statusnya. Banyak kalangan ahli hadis yang memperhatikan penulisan kitab-kitab yang menunjukkannya. Di antara kitab-kitab yang paling masyhur dalam masalah ini yaitu yang pertama, Nas Ar-Rahiyah Al-Hadis Al-Hidayah karangan Al-Hafiz Jamaluddin. Tidak ada satupun hadis yang disebutkan oleh pengarang kitab Al-Hidayah melainkan Imam Az-Zailai menyebutkan jalur-jalurnya dan sumbernya. Yang kedua, Ad-Dirayan fi Takhrir Al-Hadis Al-Hidayah karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab tersebut beliau meringkas kitab Nafs Ar-Raya karangan Al-Zailai yang disebutkan sebelumnya. Yang ketiga, At-Tainis Al-Habir fi Takhru Al-Hadis Syar Al-Wajiz Al-Kabir karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ia merupakan ringkasan dari kitab Al-Bard Al-Munir fi Takhrir Al-Hadis wa Al-Afas Al-Awadi'ah fi Asai Syar Al-Kabir karangan Sirajuddin Umar bin Ali Al-Multakin. Yang keempat, Al-Mughni dan Ham Al-Asfar fi Takhrir Mafi Al-Ihya min Al-Akbar. Di dalam kitab tersebut Al-Hafiz Zainuddin Abdurrahim bin Al-Husain Al-I'rad mentakhrir hadis yang terdapat di dalam kitabnya Jumlah ad-Din sehingga menjadi kitab yang sangat bermanfaat karena di dalam kitabnya sendiri terdapat banyak hadis yang sahih bahkan palsu. Yang kelima, Takhrir Al-Hadis Al-Kasyaf karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ada kitab berupa lainnya yang dikarang oleh Al-Zalai. Yang 6, di antara kitab-kitab hadis adalah Al-Hal, yaitu kitab yang menyebutkan potongan suatu hadis dengan disertai petunjuk letak hadis tersebut secara sempurna, kemudian menyebutkan sanadnya dengan lengkap ataupun hanya sebagian saja pada kitab-kitab khusus diantaranya seperti Tufa al-Ashrad Bima Rifa al-Atrad karangan Al-Hafiz Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman Al-Mizi. Yang ketujuh, banyak pula kitab-kitab hadis yang disusun demi mempermudahkan dalam mengetahui posisi suatu hadis dan mentakhrijnya dengan tingkatan berbeda-beda untuk memenuhi hak hadis. Mencarinya diantaranya kita yang terkenal dalam bab ini adalah Al-Jami' As-Syaghir min Al-Ahdis Al-Bashir
An-Nazir karangan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asy-Syuhi. Yang kedelapan yaitu Al-Mujam, kamus yang menyusun daftar lafal-lafal hadis atau tema-tema makna hadis. Awal pembukuan sunnah pada zaman Rasulullah, banyak riwayat yang menerangkan bahwa penduduk Mekah yang ahli menulis jumlahnya lebih banyak daripada penduduk Madinah. Menulis hal ini ditujukan oleh sikap Rasulullah terhadap penduduk Mekah yang dimana beliau memberikan menjadi tawanan pasca perang Badar, di mana beliau memberikan pilihan kepada mereka untuk menebus diri mereka masing-masing dengan mengajarkan membaca dan menulis di Madinah, dan beliau dikenal sebagai ahli tulis yang handal sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abal Bar dalam kitab Al-Istijab. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa orang-orang Anshar yang ikut berbolak mengirim pesan kepada Rasulullah pada saat beliau tinggal di Mekah, bukan perkara asing lagi bahwa para sahabat mengandalkan hafalan menjaga hadis bukan dengan menuliskan di atas lembaran-lembaran, dikarenakan mereka pada saat itu fokus pada teladan Al-Quran, mengumpulkan serta menuliskannya. Mereka juga khawatir jika hadis-hadis ditulis akan bercampur baur dengan Al-Quran, karena Rasulullah pada awal mulanya telah melarang dari menulis hadis. Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi melarang untuk menulis hadis beserta Al-Quran dalam satu halaman, agar keduanya tidak tercampur. Baiklah, materi yang keenam yaitu tentang ciri khas penetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam urusan ibadah itu langsung dilihat kepada surat Al-Muzammil ayat 1-6. Wahai orang berselimut, kok dipanggil begitu? Karena waktu itu Nabi kan bertahanus di Gua Hira. Nabi termenung dan turunlah surat Al-Iqra, dan Nabi diperintahkannya sholat malam, dan ada yang mengingatkan sepertiga malam. Dan di malam hari itu diwajibkan Nabi sholat, bukan sholat 5 waktu, itu yang pertama kali, tapi sholat malam selama 16 bulan. Itu baru di akhir hayat Allah merubah dengan kewajiban sholat itu sebagian sholat malam. Jadi sholat malam itu ada sebelum diangkat menjadi Rasul, dan ada pula dari kalangan sahabat mengikuti Rasulullah sholat malam selama 10 tahun lamanya. Terus ada kewajiban yang Allah turunkan, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian Nabi melakukan Isra Mi'raj yang dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai tata cara Isra Mi'raj itu diturunkan kepada Nabi. Surah Al-Mu'minun ayat 1-2, yaitu sungguh beruntung bagi orang yang beriman, yaitu orang yang di dalam sholatnya. Selanjutnya turun surah Al-Maidah ayat 6. Yaitu ciri khas penetapan hukum dalam muamalah. Sebenarnya urusan muamalah ini larangan berbuat curang, takaran dalam timbangan, termasuk risalah yang berkaitan dengan muamalah. Ini sejarahnya setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah, dan begitu juga cara Sedeli Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Abin Husain Biwahi, dan ketika itu Nabi tiba di Madinah merupakan orang-orang paling buruk dan paling kekayaannya dalam masalah perdagangan, contoh dalam takaran, menukar, dan masalah timbangan. Dan setelah itu Nabi menerima wahyu dari Tuhan yang Allah turunkan, surah Al-Mutaffifin ayat 1. Sekarang masalah keluarga itu kan ada
ayat Tuhan mengatakan, itu dalam surat An-Nisa ayat 3 sampai 4. Nah, ini perintah Tuhan, nikahilah wanita-wanita yang lain itu yang kamu sukai atau yang kamu senangi. 2, 3, dan 4. Kemudian, jika kamu takut jika tidak berlaku adil, nah cukup 1, 2 aja. Yang selanjutnya urusan ijtihad dan gerilya. Urusan jihad dan gerilya ini berpedoman kepada surat Al-Hajj ayat 39 sampai 41, yaitu yang berbunyi wuzina lil ladzi yukalu biyan salahu wa zolimu wa innal ala rohila qadis. Telah diisikan perang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah keras-keras Maha Esa lagi penolong bagi mereka. Nah, apa yang dapat dipahami ayat di sini? Nah, kita hidup di atas dunia ini, berbululah kepada alam. Alam terkadang diburu seperti lebah, dan Nabi mengatakan, al-mu'min halalti takulu tayyiban wa tarabu tayyiban wa taqali gaira min atuj. Adalah kamu itu bagaikan lebah diperintah oleh Tuhan, tiba itu makan dan minum, andai kata di tempat tinggal ia cari yang aman. Yang sifat lebah itu, ia walaupun ia mempunyai senjata, itu kita itu orang beriman diberi surat Al-Hajj ayat 39 sampai 41 itu, ya Allah Subhanahu wa taala memberi izin melawan memerangi orang itu, kami arti diperangi seperti di Palestina. Baiklah, inilah penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata, wallahu muwaffiq, billahi aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.